tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, puji Tuhan ya, kita boleh ada bersama-sama untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, temanya kebangkitan Yesus menjadi sumber kemenangan kita. Tadi sudah diperagakan bagaimana digambarkan dalam ilustrasi penampilan dari panitia. Ya, itulah keberadaan kita sebelum kita kenal Tuhan. Kita semua dikuasai oleh dosa, tetapi syukur kepada Tuhan yang oleh karena anugerahnya kita boleh mendapatkan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Semoga kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kita mau baca bersama-sama dengan keras sebagai ucapan syukur kita bahwa di dalam Yesus kita telah menerima kemenangan. 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, inilah hebatnya ya, kita bersyukur bahwa oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kemenangan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus kita selalu ada di dalam kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita selalu ada di dalam kemenangan. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat 37 dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan, mengingatkan bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk kemenangan. Tidak ada kemenangan yang abadi di dalam dunia ini. Saudara, kita tidak pernah melihat yang namanya baik itu seorang juara ya, seorang juara ataupun dalam bentuk tim begitu yang memiliki kemenangan itu terus menerus. Kita masih ingat dulu ada pemain bulu tangkis yang kita kenal, yaitu Rudi Hartono ya. Rudi Hartono pernah memenangkan 7 kali ya. Dia Piala All England ya, 7 kali dia memenangkan secara berturut-turut. Tetapi satu waktu eranya juga habis. Ya, digantikan oleh Lim Swee King. Lim Swee King pun hanya mengalami 3 kali. Setelah itu eranya habis. Itulah dunia. Tidak ada sesuatu yang bersifat kekal. Tidak ada yang bersifat abadi, termasuk di dalamnya kemenangan. Ya, tidak ada yang bersifat abadi, termasuk di dalamnya adalah kemenangan. Tetapi hebatnya di dalam Tuhan dikatakan bahwa di dalam Tuhan itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kemenangan bagi Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Kemenangan di dalam Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Dan ketika Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam Tuhan, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang menang. Kenapa? Karena kita akan terus berada di dalam kemenangan. Ya, kita mau lihat bersama-sama saudara, apa yang dimaksud kemenangan ini? Yang pertama, Tuhan Yesus itu menang atas maut. Tuhan Yesus itu menang atas maut. Tadi pagi saya sudah sampaikan tentang firman Tuhan ya, yang bertemakan arti kebangkitan. Ya, apa sih arti kebangkitan Tuhan bagi kita? Di dalamnya Yesus itu menang atas maut. Kita mau baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, demikian firman Tuhan.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita tahu sebelum Yesus datang menyelamatkan kita, kehidupan manusia itu semua dikuasai oleh maut. Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua manusia telah berbuat dosa. Dosa ini merasuki dalam kehidupan manusia, ya. Fakta dosa, saya katakan tadi pagi, fakta dosa itu merasuki, menguasai kehidupan manusia. Dia tidak mengenal usia, dia tidak mengenal status, baik itu orang kaya, orang miskin, dia mengerti dosa. Dia dikuasai oleh dosa, baik itu orang tua, anak-anak kecil. Sekarang kita lihat bagaimana dosa itu sudah merasuki kehidupan manusia. Dan saudara, kita ini perlu jalan keluar dari dosa. Jalan keluar dari hukuman dosa yaitu maut. Roma 6:23 dikatakan upah dosa ialah maut. Dan kita semua perlu jalan keluar ini. Sebab kalau Bapak sudah tidak punya jalan keluar atas maut, ya, seperti yang kita lihat penayangan tadi, bagaimana kehidupan manusia dikuasai oleh maut, tetapi syukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tadi yang menyelamatkan kita. Saudara, kita perlu jalan keluar. Dan dosa ini ternyata sudah menghancurkan kehidupan manusia. Dosa ini yang sudah betul-betul menguasai kehidupan manusia, sehingga dosa ini mengakibatkan manusia tidak punya pengharapan bagi masa depan, ya. Dan upah dosa, fatalnya saudara, upah dosa ialah maut. Maut itu bukan main-main juga, ya. Maut ini bukan main-main. Ini adalah kematian kekal untuk selama-lamanya. Saudara, kehidupan kita di dalam dunia ini bersifat sementara. Hidup di dunia sementara. Alkitab katakan, ya, semakin hari usia manusia semakin berkurang. Dari sejak pertama kali manusia diciptakan, manusia usianya di atas 900 tahun. Lalu zamannya Nuh mulai berkurang menjadi sekitar 500 tahun. Lalu mulai zamannya Abraham, ya, turun lagi mulai berkisar 175, 120 zamannya Musa. Dan nanti zamannya Daud, usia manusia cuma 70, dan dikatakan kalau 80 tahun itu, ya, kebanggaannya adalah penderitaan. Dan Daud sendiri usianya 70 tahun. Luar biasa. Saya lihat di sini banyak jemaat-jemaat kita yang usianya di atas 70 tahun, bahkan mencapai 80 tahun dan kondisinya sehat. Bersyukur saudara, ya, bersyukur karena itu adalah usia anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi fana, tetapi singkat. Dan setiap kita akan mengakhiri hidup kita. Saya sampaikan firman Tuhan hari tadi pagi atau Jumat saudara, ya, bahwa kematian itu sebuah kepastian. Mati itu adalah sebuah kepastian. Tidak ada seseorang yang tidak akan mati. Semua akan mengalami kematian. Tetapi syukur kepada Tuhan, kematian bagi orang-orang Kristen itu luar biasa. Bagi orang percaya dikatakan adalah keuntungan. Tetapi bagi orang yang berdosa, kematian itu cilaka besar. Maka saya sampaikan kemarin, ya, jangan kita mati saudara sebelum engkau bertobat. Karena kehidupan dalam kekekalan itu kita akan masuk yang namanya kematian yang kekal. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, setelah kematian itu adalah kehidupan yang kekal. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah saudara, Yesus sudah membuktikan bahwa Yesus sudah kalahkan maut. Maut yang selama ini menguasai kehidupan manusia, Tuhan Yesus sudah hancurkan. Yesus sudah kalahkan. Dan kita boleh berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kebangkitan Yesus membuktikan maut telah dikalahkan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu sudah mengalahkan maut. Roma 6 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Roma 6 ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas
dia. Nah, saudara bersyukur saudara, di dalam Yesus itu ada kepastian. Makanya dia begitu memberikan satu jaminan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya ini tidak binasa, saudara. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ada satu kepastian di dalam Tuhan, dan satu-satunya tokoh di dalam dunia ini, tokoh agama yang berani memberikan kepastian hanya Yesus sendiri. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Dan dia sudah kalahkan itu dan memberikan pengharapan kepada kita. Saudara, Yesus satu-satunya manusia yang tidak kalah oleh maut, sebab dia adalah Allah. Ketika Yesus hadir ke dalam dunia, Yesus hadir sebagai manusia. Tetapi tidak boleh lupa, keberadaan Yesus itu manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati. Artinya manusia sejati, Yesus mengalami kondisi-kondisi apa yang dialami oleh manusia secara fisik, Yesus mengalami. Contohnya ketika Yesus dikatakan ya dia lapar, saudara. Itu Yesus manusia sejati. Ketika Yesus dicubit, rasanya juga sakitnya sama seperti Bapak Ibu Saudara dicubit. Makanya pada waktu Yesus disalibkan itu, betul-betul Yesus itu disalibkan dalam kondisi manusianya. Jadi rasa sakitnya itu sama seperti kalau kita mengalami apa yang dialami oleh Tuhan. Ketika dia ditusuk, ketika dia dicambuk, ketika dia dianiaya, itu betul-betul apa yang dialami itu sama seperti kalau kita mengalami itu. Itulah Yesus kita. Dan satu-satunya manusia yang tidak kalah oleh maut adalah Yesus. Kenapa, saudara? Sebab Yesus adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Makanya dia bangkit dari kematian. Dia kalahkan maut itu. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Amin itu berarti sebuah pernyataan yang sungguh, yang sungguh benar-benar terjadi. Saudara, dikatakan Yesus satu-satunya yang tidak takluk oleh maut, karena dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah. Saudara, setiap orang yang tinggal di dalam Yesus, maka maut tidak akan berkuasa. Karena Yesus sudah kalahkan maut. Nah, setiap orang yang mau tinggal di dalam Yesus, maka maut tidak akan berkuasa. Berarti dengan lain kata, kalau Bapak Ibu Saudara hidup di luar Yesus, maka saudara akan dikuasai oleh maut. Masih ingat di dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang 15 tentang pohon anggur, dikatakan kita ini adalah ranting-rantingnya. Siapa yang melekat kepada ranting itu akan terus berbuah dan diberkati oleh Tuhan, mau tidak akan menguasai. Tetapi begitu ranting itu melepaskan dirinya, saudara, ranting itu tidak pernah bisa hidup lama, betul ya? Saudara, yang menghasilkan buah itu ranting, bukan batangnya. Tetapi begitu ranting itu diputus, dia tidak akan mempengaruhi, saudara. Ranting-ranting yang lain akan hidup, tetapi ranting ini ketika dipotong dari batangnya, saudara, maka ranting ini tidak akan lama hidupnya, saudara. Dia akan mati. Lalu fungsinya ranting buat apa, saudara? Ya paling dijadikan kayu pakai. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak ada artinya. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka saudara dan saya terus berbuah-buah. Dan yang utama, maut tidak akan berkuasa bagi orang-orang yang hidupnya tinggal di dalam kasih Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-51. Yohanes 8 ayat yang ke-51, saya akan bacakan demikian firman Tuhan.
Yohanes 8 ayat 51, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Selama-lamanya, saudara. Ini bicara kekekalan. Setiap orang yang menuruti firman Tuhan, setiap orang yang hidup tinggal di dalam Kristus, maka dikatakan ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saudara dan saya diselamatkan, ya, saudara dan saya diselamatkan. Jadi hukuman dosa itu tidak berlaku lagi karena dosa itu sudah dihancurkan oleh Tuhan, ya. Dosa itu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 tadi, hei maut di mana sandramu? Hei maut di mana kuasamu? Tak ada, saudara. Dosa sudah dipatahkan oleh kematian Yesus Kristus. Maka kematian Yesus Kristus menyelesaikan, ya, menyelesaikan hukum dosa ini. Maka ketika Yesus mati, Tuhan berkata, sudah selesai, sudah genap, sudah lunas. Semua sudah dibayar oleh Yesus. 1 Petrus katakan kita akan ditebus dari cara hidup nenek moyang kita yang sia-sia, bukan dengan emas atau perak. Emas atau perak itu walaupun mahal, saudara, tapi masih bisa dihitung. Tetapi 1 Petrus katakan kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Dan saya percaya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau berkorban, memberikan nyawanya bagi orang lain. Yesus berikan nyawanya bagi kita. Nah, karena itu kita harus bersyukur. Yang kedua, ya kenapa Yesus menjadi sumber kemenangan kita? Yang pertama, Yesus itu menang atas maut dan dia sudah buktikan. Yang kedua, Pak Saudara, Yesus menang atas setan. Yesus menang atas setan. Setan itu takut dan tunduk kepada Yesus. Coba kita lihat, ya, Matius 8 ayat yang ke-29. Ini membuktikan bahwa setan itu takut sama Yesus, saudara. Setan itu tunduk sama Tuhan. Matius 8 ayat 29. Ini cerita tentang orang yang ada di Gadara yang kerasukan setan. Lalu Yesus datang, lalu mereka menghampiri Yesus, lalu dia berteriak-teriak, setan ini seperti protes begitu sama Tuhan. Ya, dikatakan demikian. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan seperti protes, Tuhan, waktuku belum tiba untuk disiksa, untuk nanti dihukum. Ngapain kamu kesini? Saudara, setan takut sekali sama Tuhan. Setan tidak punya kekuatan di hadapan Tuhan. Walaupun setan ini kalau di hadapan manusia kuasanya dahsyat, saudara. Ya, kuasanya dahsyat. Saya dulu waktu masih sebelum menikah, ya, waktu masih belum juga sekolah Alkitab, kami punya tim di Kota Solo namanya tim Daulos. Itu kami banyak sekali melayani orang-orang yang stres. Nah, orang stres itu berbagai macam, saudara. Ada yang stres karena masalah, tapi ada juga yang stres karena kuasa kegelapan. Karena dia ilmu tidak kuat, akhirnya setan menghancurkan hidupnya. Ada juga yang karena kompetisi pekerjaan bisnis. Saya pernah melayani seorang wanita muda, ya, dia belum menikah, dia usaha salon, saudara. Dia bersaing dengan menggunakan ilmu gelap, dan akhirnya saling beradu. Dia kalah, kuasa setannya itu kalah sama musuhnya, saudara. Dan ketika kuasa setan itu menyerang hidupnya, waduh, mengerikan sekali. Kami sering kali doakan, kami ada 6 orang. Satu orang secara fisik kekuatannya saya sendiri sebenarnya bisa hadapi, saudara. Tapi ketika dia dirasuk oleh kuasa setan, luar biasa. Pernah kami doakan itu tubuhnya terbang, saudara. Jadi tidur tapi dia melayani. Kita doakan terus sampai 5 jam. Tetapi prinsipnya satu yang kami pegang, setan tidak mungkin menang atas kuasa Yesus. Jadi kita terus tangkis, kita terus berserah, ya, kita terus hancurkan setan itu, kita ikat, kita usir keluar sampai setan itu menyerah dan menyerah. Pengalaman kami tidak ada satu setan pun yang tidak menyerah, saudara. Nah, kita yang tidak menyerah juga, saudara. 2 jam, 3 jam, 4 jam, pokoknya kita punya komitmen setan harus kalah. Dan berapapun jam yang diperlukan kita latih. Dan kita sering lakukan itu sampai 5 jam, kita terus berdoa dan setan itu dihancurkan, saudara. Kuasa Tuhan menang. Kuasa setan tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa Tuhan, saudara.
Tapi heran saudara ya, banyak manusia yang ilmu ya mencari kuasa gelap, kuasa setan. Loh saudara, senang saudara, setan itu senang saudara. Saudara minta supaya setan sudah serahkan hidupmu sama setan. Oh setan tahu saudara, dikasih kekuatan saudara, dikasih harta saudara. Tuh lihat tuh duitnya pada berantakan semua ya. Nanti diambil saudara ya, lumayan tuh ada, saya lihat ada 100 ribuan, ada 50 ribu. Wah monopoli ya. Saya rencananya nanti saya suruh doa, kalau sudah tutup mata saya ambilin satu-satu saudara. Nah saudara, kita lihat bersama, setan itu tidak ada kekuatannya apa-apa. Walaupun di hadapan manusia kita kalah saudara. Ada tiga kuasa. Yang pertama adalah kuasa Tuhan, itu superior, super power, tidak terkalahkan. Yang kedua kuasa setan. Setan punya kuasa saudara besar kalau dibanding dengan kuasa kita manusia. Tapi di hadapan Tuhan nggak ada artinya, terlalu kecil. Yang ketiga kuasa manusia. Manusia punya kuasa saudara. Biasanya apa? Manusia itu berkuasa atas ciptaan yang lain gitu ya. Seorang bos berkuasa kepada bawahannya. Tapi satu kali bosnya kalah saudara, dibunuh sama bawahannya karena bawahannya sakit hati. Berapa banyak kita dengar ya di kota Solo itu ada saudara. Seorang bos dibunuh, dia kerjanya kalau nggak salah garam atau apa saudara ya, udah karungan itu. Setelah dibunuh ditutupi karung-karung bareng ditumpuk saudara, garam atau gula saya lupa saudara. Baru beberapa hari kemudian ketahuan, waktu ditanya dia punya kepahitan ya, dia nggak bisa lawan karena punya otoritas. Pada waktu dia kondisi bekerja saudara, tetapi dia bisa lawan menggunakan kekuatan yang lain. Itulah kekuatan manusia yang serba terbatas. Nah karena itu seringkali manusia ingin mencari kekuatan yang lebih. Caranya bagaimana saudara? Cari ilmu. Pergi ke dukun-dukun, pergi kepada kuasa kegelapan. Ilmu saudara, bisa nggak? Bisa. Dan sekarang ini saudara, setannya ya pinter, setannya modern, nggak seperti dulu. Saya pernah ketemu saudara, seorang pimpinan bank, dulu Bank Pelita saudara. Dia cerita sama saya ini belum pernah ilmu ya, saya punya ilmu kegelapan. Saya bilang, ngelakoni? Oh enggak, oh setan sekarang pinter kok. Kalau dulu kan harus mandi air kembang, hukum di kali Bengawan Solo jam 12 malam. Oh bayangkan jam 12 malam dingin-dingin jadi saudara ya, hukum di kali Bengawan Solo. Untuk pengaruh Solo nggak terlalu panas, coba di Salatiga saudara, waduh dinginnya luar biasa. Enggak, dia bilang enggak lakukan itu. Lah caranya gimana? Bayar. Oh sekarang pakai duit, ngapain pakai tungkung-tungkung? Nggak mau saudara. Nah anak buahnya ya, dia itu wakil direktur, anak buahnya manajer saudara. DT kalah gede, badannya padahal gede saudara. Saya ilmu, tapi kalah sama pimpinan saya. Kenapa? Duitnya kalau kayak katanya saudara. Oh setan ya mata duitan ya saudara. Dan betul itu terjadi saudara. Ilmu bisa gampang, tapi buat apa saudara? Kalau itu menghancurkan, saudara jangan lupa loh, setan beda sama Yesus saudara. Setan itu dia pamrih, saudara dikasih ilmu tetapi dia mau tumbal. Betul nggak? Berapa banyak itu saudara? Berapa banyak orang tua hanya karena pesugihan anaknya jadi tumbal. Gunung Kawi. Nah saudara, ada yang kenal Gunung Kawi? Saya bersyukur sampai hari ini saya belum pernah ke Gunung Kawi saudara. Tapi orang-orang tua dulu ceritanya pokoknya naik Gunung Kawi boleh ilmu pesugihan, ilmu apa itu ya, bikin orang tertarik katanya saudara ya. Wah bikin pokoknya kalau cowok itu cewek lihat kesengsem gitu ya, kalau cewek lihat kesengsem, pakai apa itu namanya, susu ya, disusuk itu loh saudara ya. Nah saudara, setan itu kuasanya luar biasa kalau dibanding dengan kekuatan manusia, tapi nggak ada artinya ketika itu dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Kami seringkali dulu dalam pelayanan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan saudara, mereka ilmu, tetapi ketika berhadapan dengan kuasa Tuhan, bukan kuasa kita loh saudara ya, berhadapan dengan kuasa Tuhan, setan itu selalu takut. Karena setan takut sama Yesus saudara. Coba kita lihat sama-sama
Iblis akan takut dengan kuasa Yesus. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Yakobus 2 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan demikian. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan itu percaya bahwa Yesus itu dahsyat, saudara. Takut. Kenapa, saudara? Bedanya saudara dan saya, kitab Ibrani katakan apa? Tuhan itu tidak pernah menyayangkan malaikatnya yang jatuh dalam dosa. Jadi kalau setan itu malaikat, maaf bicara, malaikat itu jatuh dalam dosa, tidak ada kesempatan dia bertobat, saudara. Ini yang membuat salah satunya setan itu betapa jengkel sama kita, cemburu dengan kita, karena kita ini peta dan gambarnya Tuhan. Setan tidak mampu melawan Allah. Yang dirusak apa, saudara? Gambarnya tadi. Dikasih duit, ya, dikasih minuman alkohol, nanti yang main-main berdoa supaya roh-roh jahatnya disucikan, itu saudara. Saya khawatirnya tadi memerankannya dengan betul-betul diresapi, saudara, ya. Nah, saudara, itulah setan. Itulah kuasa-kuasa kegelapan. Firman Tuhan katakan tadi, di dalam Yesus setan itu sudah dihancurkan. Di dalam Yesus setan itu sudah dikalahkan, saudara. Lihat tuh, setannya pergi tuh, saudara. Orang percaya diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Kita buat setannya hancur, saudara. Setan tidak berkuasa atas hidup kita. Kenapa, saudara? Tuhan sudah kasih kuasa sama kita. Markus 16 ayat yang ke-16. Perhatikan, saudara. Markus 16 ayat 16 kata demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, ini tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya, bukan menyertai pendeta, bukan hanya menyertai hamba Tuhan, tetapi orang percaya. Bapak ibu saudara akan disertai dengan kuasa ini. Apa itu, saudara? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi orang percaya kan disertai dengan kuasa ini, saudara. Jadi kalau ada orang yang kerasukan setan, nggak usah panggil pendeta seharusnya, karena saudara diberi kuasa itu. Seperti yang saya saksikan tadi, kamu waktu itu belum jadi hamba Tuhan. Kami ada tim 6 orang itu, kamu belum jadi hamba Tuhan. Tuhan sertai kuasa itu. Tuhan sertai kuasa itu. Luar biasa, saudara. Percaya nggak, saudara? Begitu ada orang kerasukan setan masih tinggal lain, saudara. Ya memang betul menakutkan. Kalau mereka sudah mulai manifestasi kuasa-kuasa, saya pernah melayani saudara orang yang ilmu. Waktu itu kami ada retreat pemuda begitu. Saya dengan teman itu nggak tahu Tuhan kasih seperti talenta. Kalau ada orang-orang yang kerasukan begitu, yang ilmu begitu, kami terasa. Jadi kalau di retreat begitu, karena kami itu retreat dulu banyak orang ya, setiap kali retreat itu yang ikut sekitar 300, 200 sampai 300, saudara, karena kaum mudanya 500. Jadi banyak yang baru-baru. Nah, saya dengan salah satu teman almarhum yang sudah meninggal, saudara, selalu datang untuk jadi pembina, lalu biasanya melayani seperti ini. Ada satu anak saya katakan, ini kelihatannya ilmu, ya kita coba deketi, ya kita deketi, kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol. Ternyata ada 3 orang yang ilmu, saudara. Anak-anak masih muda, masih sekolah SLTA, ilmunya dari sejak SMP luar biasa. Di Solo tuh luar biasa, saudara. Ya, di Solo luar biasa. Lalu waktu itu kami coba, yuk kita doa ya, kita doa. Kami berdoa, saudara. Sebelum doa kami nyanyi, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Mereka diam, saudara. Mereka mau nyanyi. Tapi nyanyi. Mereka mau nyanyi nggak bisa, saudara.
Setan itu betul-betul bungkam suaranya nggak bisa nyanyi. Kami tumpang tangan kita buat nama Yesus. Ayo, kuasa setan keluar. Roh yang ingin menghancurkan, membuat dia nggak bisa nyanyi, keluar. Dua temennya akhirnya bisa nyanyi. Ada satu yang nggak mau nyanyi. Bukan nggak bisa, ayo nyanyi, nyanyi, ayo nyanyi. Ketika dia belum mau nyanyi, sucikan Yesus langsung manifestasi. Pas setannya marah semua. Masih tanya. Nah, waktu kita coba tumpang tangan, yang lain yang dua orang tadi belum komen juga. Itu kuasa-kuasa gelap sudah. Kuasa gelap itu menghancurkan. Jangan lupa sudah, kuasa gelap nggak ada yang gratis. Nggak ada gratis. Saya berapa kali melayani orang-orang karena tumbal dari kuasa-kuasa gelap. Di kota Solo itu banyak sekali sudah. Saya layani. Lalu saya hentikan karena kami cuma berdua. Kami putuskan besok siang saya bilang kamu dilayani, mau nggak dilepaskan? Dan dia menderita sudah, dia menderita. Orang yang kerasukan, orang yang milku itu menderita, siapa bilang kan menderita sudah. Dia dilepaskan, tapi nggak bisa, setannya nggak mau saudara. Kalau sampai dilepaskan mati anak ini. Tapi kami berdoa pada waktu itu. Saya kumpulkan beberapa teman-teman, kita berdoa, kita tumpang tangan terus, kita tumpang tangan, kita tumpang tangan, kita tumpang tangan. Pada waktu kita mau pegang, kita mau tumpang tangan, mereka ngomong gini, yang megang aku mati lah gue katanya. Oh, pada ketakutan. Tapi terus kita layani, dan akhirnya dia dibebaskan dan dia dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Jangan main-main dengan kuasa gelap. Jangan main-main dengan kuasa setan. Ngapain kita cari kuasa gelap? Ada Yesus. Kuasanya lebih dasar daripada seberapa besar kuasa setan itu. Amin. Amin. Jangan main-main dengan kuasa gelap. Jangan karena kekayaan saudara bergabung dengan kuasa gelap. Jangan karena jodoh, ya. Dikatakan apa namanya dulu ada selama cinta ditolak, dukun bertindak katanya saudara. Saudara kalau cinta ditolak ya itu bukan jodoh kita. Percaya Tuhan siapkan jodoh yang lebih baik. Amin anak muda. Kenceng kayak gini saudara, kencengnya luar biasa. Nah usah ditolak, oh dukun bertindak katanya saudara. Buat apa saudara? Percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah, kasih setia Tuhan itu indah. Nah saudara, kita harus selalu menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk mengalahkan kuasa iblis. Tuhan itu dahsyat saudara ya. Tuhan kasih kepada kita perlengkapan senjata untuk kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Coba kita lihat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, kuat bukan dengan kekuatan kita. Si Agus ini terbatas, saudara. Si Agus ini terbatas. Tapi Tuhan kuasanya tidak terbatas. Karena itu hidup dan tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu penipu saudara. Yohanes 8:44 dikatakan iblis itu bapaknya pembohong. Jadi kalau suka berbohong bapaknya iblis saudara ya. Itu kan firman Tuhan katakan Yohanes 8:44. Iblis itu bapaknya pembohong. Karena itu jangan suka berbohong. Dikatakan di dalam iblis itu tidak ada kebenaran. Bahkan Korintus katakan apa? Iblis menyamar seperti malaikat terang. Sekarang tuh lihat tuh film-film. Ya, film-film hantu, film-film horor. Nggak seperti zaman dulu sudah ya. Dulu kalau zaman saya kecil itu sudah kalau nonton Sri-Mulat takut sudah. Pas filmnya kan selalu Sri-Mulat kan hantu-hantu gitu ya. Waduh, apa namanya? Hantu penasaran. Pocong begini sudah, Dracula apa? Waduh, sudah. Serem saudara ya. Serem. Tapi sekarang pintar saudara. Lihat tuh film-film. Hantunya cantik-cantik. Dimulai si manis jembatan Ancol. Wah saudara. Orang dulu kalau film hantu anak kecil pada pinggir saudara. Sekarang anak kecil nonton karena hantunya itu si manis. Sudah begitu. Apa pakaiannya pun pakai
baju yang cekat, saudara, yang ketat. Orang medeni, saudara. Enggak medeni babar belas karena senang, saudara. Tapi itu setan memang. Yang betul seperti itu. Setan itu dikatakan menyamar seperti malaikat terang. Film-film hantunya kan luar biasa. Dracula kok ya cantik-cantik, saudara. Bahkan ada yang menyerahkan diri itu diisep-isepin katanya, saudara. Nah, luar biasa. Loh, ini permainan iblis, saudara. Jangan lupa, iblis pun sedang bermain di film-film. Ada banyak film-film itu yang ternyata itu garapan dari gereja-gereja setan. Ya, banyak film-film data-data yang kita terima itu garapan dari gereja-gereja setan, dan itu banyak anak-anak yang buat. Kemarin baru ramai ya film dari Jepang kalau nggak salah, yang bunuh diri, banyak anak-anak yang bunuh diri, saudara. Nah, film ini dipengaruhi oleh setan luar biasa. Hati-hati, saudara. Jangan orang tua itu seneng juga ya, wah kan anaknya tenang, setel film dari sejak kecil. Mana seneng, saudara. Ternyata film itu merasuk kalau kita nggak hati-hati. Ya, film-film itu merasuk. Hati-hati, saudara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, perhatikan, saudara, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini musuh kita, saudara, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh kuasa-kuasa kegelapan. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan, jadi berdirilah tegak, jangan loyo, jangan takut dengan kuasa gelap. Ya, banyak yang takut sama setan, saudara. Mau ke belakang aja takut. Lah gimana, saudara? Peti. Wah, nanti kalau ada pocong kok peti, saudara. Tahu kan takut, saudara. Pocong itu sama kita malah takut, saudara. Saya pernah, saudara, dulu waktu SD, ya, waktu acara mau perpisahan begitu dengan teman-teman SD, kita nginep di Taman. Pada waktu saya tidurnya itu satu kamar mungkin ada sekitar 10 orang teman-teman. Aku masih SD juga ya, SD kelas 6. Saya tidurnya pas di pinggir, pas jendela, saudara. Ya, jendela begitu. Nah, pada waktu itu saya coba buka jendela malam, iseng tidur sama ingut dikit gitu. Satu kaget, saudara. Waktu saya ingut ada pocong, saudara. Betul-betul pocong. Saya tutup lagi segini. Saya buka apa? Kayak usap-usap mata, saya pelak-pelak, sudah kepala saya. Ini sadar enggak ya, sadar enggak? Saya itu lagi, pocong bener, saudara. Semakin dekat pocongnya, saudara. Waduh, saya waktu itu buka lagi, bener, saudara. Jangan begitu, saudara. Lalu saya ngomong sama teman-teman gini, mana sih, saya bilang, baru berguru ya, nek jobo pocong. Tenang nih, tenang. Wes, daripada kita yang diserang pocong, kita serang pocong, saya bilang. Itu masih kelas 6 SD, saudara. Nah, waktu itu kami baru seneng kasti, ya. Jadi dulu kami itu zaman SD itu olahraga paling seneng itu kasti. Waktu itu ke Tangmangu bawa selah kasti, saudara, ada 2. Sudah ya, nanti tak buka, megang selah kasti, pocongnya dia aja. Kita nanti masuk orang besok. Anak-anak SD kelas 6 mengalahkan pocongnya lari tergrid-grid gitu, saudara. Tapi ada yang takut, ada yang ini, saudara. Tapi usah pokok bareng-bareng, saya bilang. Betul, dibuka, sudah bener pocong loh. Kita mau pukulin, untung gak lama kemudian bunyinya keluar. Saya, jangan, ini temanku Ida, kata saudara. Itu yang jadi pocongnya, itu namanya Esther Gayatri. Ya, dia seorang penulis buku sekarang, saudara. Diberkati Tuhan luar biasa. Dia jadi pocong. Kemarin itu dia bilang, ini enggak begitu, saudara. Ya, itu pocong bener ya, kita pukul ya dia nyaplok kita, saudara ya. Betul, tapi itu ya waktu cuma nekat-nekat anak bodoh, anak-anak kecil tidak ngerti, saudara. Tapi kalau itu pocong bener, saudara, ya. Tapi kalau dalam nama Yesus pocongnya langsung melepak, saudara ya, hilang, saudara. Tinggal kain netok, saudara, kalau pocong beneran. Tapi saya belum pernah ketemu pocong, saudara. Nah, saudara, tapi kuasa setan itu ada loh, saudara. Jangan berpikir nggak ada. Tapi jangan takut. Ini hamba-hamba Tuhan yang sekolah Alkitab itu biasanya, saudara, banyak setannya, saudara. Banyak diganggu, nggak tahu ini ya. Kenapa, saudara? Biasanya dulu sekolah Alkitab itu kan kita maklum lah, saudara ya. Kita ini hamba-hamba Tuhan GPDI, kan dananya nggak banyak. Biasanya beli tanah itu yang murah, ya, yang tempat
baik biasanya tanah-tanah yang murah itu biasanya ya punya sejarah yang gak baik. Sekolah Alkitab itu di Salatiga, saudara. Ya, sekolah kita Alkitab di Salatiga. Kakaknya saudara dulu saya dengar cerita, betul nggak tante ya? Dulu di sumurnya itu pernah ada orang dibuang mati dibunuh di situ. Ya, kami itu sekolah Alkitab biasa saudara. Ya, tidur begitu, tidur ditarik-tarik selimutnya. Oh, seberapa kali sudah tidur ditarik-tarik. Ya, saya karena ojo ganggu di sekolah. Tongol lungo, pergi saudara. Pergi betul. Saya berdoa pakai teklek-tekleknya, kutak dalam nama Yesus, saudara. Saya pernah belajar, saudara ya, belajar di sana menjadi dulu ruang makan kami. Saya dulu kalau belajar sukanya di situ sampai tengah malam. Apa ada nyuruh gitu, agus gitu. Saya kejar, saudara. Di belakang ternyata kuburan. Ya, saya kejar, nggak ada orangnya. Saya baru sadar, kurang ajar di setan ini yang mengganggu saya, saudara. Saya naik ke atas, saya tanya sama teman-teman, tadi ada manggil saya nggak ada. Kamu sih belajar di situ sendiri sibuk katanya, saudara. Semua kita bersama di benci saya tanya biasa, saudara ya. Biasanya naik kelas 1 yang seringkali diganggu, saudara. Seperti apa? Tinggi itu. Jadi, oh Yesus itu biasanya. Wah, kita yang kelas 2 bilang, bangun, rasa bayang masih, sebaik dulu. Biasa sudah kelas 1. Ya, anak siswi pernah, saudara. Ranjangnya diangkat-angkat, saudara. Sampai mati, saudara. Jadi ranjangnya melayang, saudara gitu. Kalau mau coba nanti bilang sama tante, nginep sama tante di sekolah kita, saudara ya. Tapi sekarang mungkin setelah kita setannya sudah pada pergi semua, saudara. Karena kadang kelakuan manusia lebih jahat daripada setan gitu ya. Setan sama gawe aneh, saudara. Dulu banyak betul, saudara, banyak sekali. Kuasa-kuasa seperti itu banyak kita alami, saudara. Tapi ya, kuasa Yesus masih besar daripada kuasa setan. Amin. Jangan takut nanti malam mau kencing ke belakang dalam nama Yesus, saudara ya. Jangan takut, saudara. Barke ikut rumah nanti malam masih Terno mau ceritanya Om Agus Pedeni ya para peti. Saya ingin sampaikan ini supaya saudara tidak takut, malah takut, saudara ya. Jadi percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Ya, kuasa Tuhan itu hebat. Ya, jadi kan kita biasa setelah kita hamba Tuhan itu mungkin diuji dulu, saudara ya. Sebelum nanti kalau di medan pelayanan itu ada hal-hal yang begitu menakutkan, kita nggak mau takut, saudara ya. Dikatakan jadi tegak berikat pinggangkan kebenaran. Ya, jadi hidup di atas kebenaran, berbaju silakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera Allah. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara, pakai perlengkapan senjata Allah. Tuhan kasih kok perlengkapan senjata Allah. Jangan takut, saudara. Ya, jadi Tuhan lengkapi kita untuk mengalahkan kuasa gelap, kuasa jahat. Ya, jadi lawan iblis, dia akan tunduk, ya, dia akan tinggalkan kita. Selanjutnya, saudara, menang atas pencobaan atau persoalan. Menang atas pencobaan atau persoalan. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Persoalan seringkali menghancurkan kita, saudara. Tetapi Yesus datang, Yesus bangkit, dia mau selesaikan pencobaan dan persoalan itu. Ibrani 4:15 kata demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini luar biasa, saudara. Yesus pernah dicobai dengan 3 pencobaan yang sama, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi Yesus menang. Kenapa Yesus menang? Yesus menggunakan firman. Yesus menggunakan firman. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara. Kenapa? Dia tidak menggunakan firman. Dia dikalahkan dengan 3 pencobaan, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saudara, Yesus sudah buktikan dia menang. Karena itu setiap pencobaan yang kita alami, jangan sampai pencobaan itu menghancurkan kita. Tetap bertahan, tetap firman Tuhan, tetap berdiri tegak. Hadapi dengan kekuatan Tuhan, maka engkau akan mengalahkan pencobaan itu. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan yang kita alami adalah biasa. Pencobaan yang kita alami adalah biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang kita kenal ya. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan
membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu Tuhan selalu kontrol. Tuhan selalu kontrol. Pencobaan itu tidak akan melebihi kita, melebihi kekuatan kita. Tuhan kontrol. Tuhan tidak pernah izinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Maka tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita sebenarnya. Kalau saudara mau hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan, hadapi dengan Tuhan. Dan tidak ada satu pencobaan pun yang tidak ada jalan keluarnya. Karena Yesus katakan tadi, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ada hari punya persoalan yang rasanya berat, saudara pulang dengan tegak berdiri, saudara. Pandang Tuhan, pandang Tuhan. Percaya firman Tuhan katakan tidak ada satu persoalan yang tidak ada jalan keluar. Tuhan pasti berikan jalan keluar itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena itu hadapi bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Percayalah ya, bahwa persoalan itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Persoalan itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, persoalan yang berat yang kita hadapi sekarang, ketika nanti diselesaikan oleh Tuhan, ketika nanti waktunya tiba, maka persoalan yang berat ini akan menjadi satu cerita yang menyenangkan. Betul nggak, saudara? Banyak orang ingin bersaksi, ya, mengingatkan supaya bom spektakuler, lalu mencoba merekayasa cerita, pura-pura ada. Nah, saudara, kalau saudara mau cerita yang dahsyat, ketika mengalami persoalan, percaya sama Tuhan. Dan memang persoalan yang kita hadapi semakin hari semakin meningkat, betul ya. Kalau saudara mau ujian ini, bentar lagi anak-anak kita ujian, saudara. Ujiannya anak kelas 6 SD dengan SMP kelas 3 beda, saudara. Kelas 3 SMP dengan SMA lain, ujiannya nggak sama. Kenapa? Tingkatnya lain. Semakin saudara imannya kuat, semakin persoalannya semakin berat ukurannya. Tetapi sebenarnya saudara tidak akan berat karena kualitas saudara sudah meningkat, betul nggak, saudara? Ketika anak SMA dengan ujian kelas SMA ya lumrah sudah, tapi bagi kelas SD berat sekali. Tapi ketika kualitas rohani kita sudah dewasa, maka ketika persoalan itu diberikan kepada kita, ya persoalan itu bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang dahsyat. Persoalan itu biasa, teman-teman katakan. Karena itu tetap hadapi bersama-sama dengan Tuhan dan tetap punya iman bahwa tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Jangan goyah iman dalam menghadapi persoalannya, jangan goyah iman dalam menghadapi persoalan. Ayat yang terakhir, ya, ini berita yang paling sukacita, berita yang menyenangkan, berita kemenangan kita pada sore hari ini adalah ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 3 ayat 3 hingga yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akan bacakan. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si pemuda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ini peringatan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya tetap kuat, ya. Yang namanya persoalan itu pasti dihadapi, kesusahan itu pasti ada, tapi firman Tuhan dikatakan jangan goyang iman kita, tetap kuat karena kebangkitan Yesus itu telah memberikan kemenangan. Kebangkitan Tuhan itu menjadi sumber kemenangan kita. Dia sudah menang atas maut, dia sudah menang atas setan, dia sudah menang atas persoalan kita, dia sudah menang atas pencobaan yang diberikan kepada kita, yang dia pernah alami. Karena itulah menjadi kekuatan kita. Tetap harap sama Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, sehingga kemenangan itu boleh menjadi bagian kita semua. Amin. Percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yo, kita nyanyikan lagu yang kira-kira ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, kita nyanyi dengan sukacita. Kalau ada yang datang dengan persoalan, ada yang datang dengan frustasi, saudara datang dengan kondisi yang kalah kepala
duduk. Saya rindu sudah pulang dengan kepala tertegak. Kenapa? Karena saudara sekarang sudah punya jawaban. Yesus sumber kemenangan kita. Hadapi persoalanmu bersama dengan Tuhan. Hadapi sakit penyakitmu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalahkan itu semua. Karena Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada kita semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan.